kalau orang itu masih mempertahankan paham yang salah dengan cerita siksa kubur dikala pengiring jenazah itu sudah 7 langkah meninggalkan, lalu malaikat datang. Sekarang itu zaman sudah canggih kok. Buat dipasang CCTV. Makanya kalau orang itu sangat tidak percaya. Karena diceritakan bahwa pernah ada orang yang meninggal, lalu datanglah seorang malaikat. Nah, mau menyiksa. Nah, tiba-tiba di sampingnya karena ada orang yang alim yang sudah mati di sampingnya. Tiba-tiba malaikat itu malu untuk menyiksa orang yang salah itu. Karena apa? Karena malu dengan orang yang alim. Ini kan pemikiran-pemikiran wong bejat, pemikiran-pemikiran otak kerdil. Kadang terkait dengan siksa kubur itu juga saya sendiri bertanya-tanya Pak. Katanya kan didatangi malaikat, lalu disiksa dan sebagainya. Timbul pertanyaan, terus yang disiksa itu apa? Itu loh Pak. Nah itu juga penafsiran yang salah, yang dinamakan alam kubur. Itu bukan mayit yang sudah mati dimasukkan ke alam di bumi, diuruk itu, di kubur, bukan itu. Sebenarnya alam kubur itu ya kita waktu hidup ini loh. Kita itu menempati alam kubur jati namanya. Apa yang dimaksud alam kubur? Ya roh setelah masuk dalam tubuh kita ini. Karena roh itu suci, roh itu kudus. Maunya itu dalam kesucian, dalam kekudusan. Namun jasad inilah yang mengajak roh itu berbuat jahat. Maka roh ini merasa terkubur. Dia hanya bisa menjadi tajali hidup, tapi dia tidak bisa menata hidupnya atau mengarahkan orang yang ditempati roh itu. Maka tersiksalah roh itu, yaitu yang dinamakan alam kubur. Bukan orang yang sudah mati dimasukkan ke liang lahat, terus diuruk, itu alam kubur. Nanti ada malaikat yang datang, dan lain sebagainya. Lah, yang dimaksud malaikat itu, dikala roh sudah masuk dalam tubuh kita, lalu roh itu tidak bisa mengarahkan hidup seseorang yang ditempati oleh roh itu. Kenapa kok begitu? Karena dia di dalam hidup manusia itu ada malaikat memang. Apa malaikat? Malaikat adalah rasa. Jadi manusia itu mau berbuat begini, begitu itu karena dikendalikan oleh rasa. Lah, rasa itulah malaikat. Yang dinamakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel adalah tajali hidup manusia. Di antara adalah Jabar Allah berarti ucapan, Muka Allah berarti dari panca indera kita ini. Ya, kalau kita dalam berpikir itu jernih, mungkin dari raut wajah ini akan kelihatan berseri-seri, tapi di saat marah wajah kita seperti apa? Jadi Mikail itu Muka Allah, Israfil itu Asropolo, artinya itu bagaimana manusia itu tergantung pada keluar masuknya napas. Dikala kita sudah bisa menata keluar masuknya napas ini dengan tenang, hidupnya pun juga akan tenang. Tapi kalau ini sudah keluar masuknya ini tersengal-sengal, akhirnya jadi orang pemarah dan lain sebagainya. Ya. Padahal pemahaman masih satu Mas Indra ya. Tadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel adalah tajali darah kita. Jadi darah kehidupan. Sekali darah itu masih mengalir, berarti kita dinyatakan masih hidup. Tapi dikala darah kita itu sudah berhenti, barulah kita dinamakan mati. Nah, dari situlah roh baru bisa lepas, menunggu jasad ini mati. Baru dia menjadi kudus, jadi kekal selamanya, dan dia akan kembali bisa memilih jasad yang baru yang akan datang. Maka di situ dinamakan manites. Gitu. Maka dari manites itu tergantung pada jasad yang pertama. Jasad itu mengarahkan roh ini kemana? Maksudnya jasad yang pertama di mana Pak? Jasad yang pertama, jasad yang telah mati tadi loh. Jasad yang pertama ditempati oleh roh. Jasad itu bisa mengarahkan perjalanan roh yang benar itu. Maka nantinya karena jasad ini hidup juga karena roh asal mulanya.
Jadi antara jasad dan roh ini memang berkaitan. Jadi kalau disalahkan jasadnya, kenapa jasad ini mengajak ke jalan yang salah? Karena jasad ada roh. Roh juga begitu. Karena saya tugas saya itu hanya menghidupi. Mau diajak kemana jasad, saya nggak bisa berotak, saya tidak bisa mengendalikan. Itu. Makanya terus akhirnya bagaimana? Antara jasad dan roh ini supaya menyatu, carilah ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang kebenaran. Supaya apa? Antara perjalanan roh dan perjalanan jasad itu selaras menjadi satu. Supaya apa? Nanti setelah jasad ini rusak, mati, roh ini masih bisa dipilihkan atau bisa memilih sendiri jasad yang baru dan jasad yang benar. Tapi kalau sudah di tempat yang salah, maka dia harus menanggung karma dari dharma itu tadi. Makanya hidup ini harus melakukan perjalanan yang baik. Artinya bukan menuntun jasad ini, tapi menuntun roh yang berikutnya ke depan supaya roh ini nanti juga bisa masuk ke jasad-jasad yang benar atau yang bisa menuntun jalannya roh itu. Begitu loh. Ketika orang yang sudah meninggal itu kan rohnya nanti kan bisa manitis Pak Gi. Ya. Orang manitis itu apakah ke anak yang mau lahir atau bisa juga sudah lahir? Nah, tadi kan saya ngomong roh itu bisa memilih dan roh itu kadang dipilihkan. Siapa yang memilih dan dipilihkan? Ya alam. Karena orang mati adalah nanti setelah masuk. Yang menentukan roh itu mau masuk atau dimasukkan itu menunggu eliminasi alam itu. Harus busuk dulu. Harus habis dagingnya dulu. Harus menunggu masuknya rambut ke dalam bumi. Dari situlah baru zat-zat dari jasad yang masih dibutuhkan oleh bumi baru dikeluarkan melalui tanaman, melalui buah-buahan supaya dimakan orang lain. Setelah dimakan orang lain, berarti wadah yang dulu sudah mulai diperbarui lagi, baru roh menyusul. Kalau dipilihkan oleh alam kadang 40 hari sudah bisa. Karena apa? Karena dharma dari perjalanan jasad yang dulu itu sudah sempurna, sudah bagus. Nah itu ketentuan alam, bukan ketentuan Tuhan. Nah Tuhan itu yang merencanakan. Jadi intinya manitis tidak butuh waktu yang lama ya Pak Gi? Tergantung bisa alam, lama, bisa sebentar. Makanya kenapa orang Jawa itu kalau mati sampai 1000 harinya masih diiring dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan. Itu sebenarnya cuman menghantar roh itu loh. Sebenarnya yang dari dulu perjalanannya salah supaya mendapatkan jasad yang baru, jasad yang benar. Artinya begitu. Ini beda loh dengan pengalaman orang-orang agama, orang-orang agamis. Karena orang agamis itu kalau saya cara berpikiran kerdil. Ya sudah jelas. Lah dia tidak belajar dari kenyataan tapi belajarnya dari buku kok. Kalau belajar dari buku, rata-rata pencipta buku karena dia tahu manfaatnya menulis buku itu pasti dijual mahal. Gitu. Seandainya menulis buku itu tidak dapat timbalan, nggak mungkin ada orang yang mau nulis buku. Makanya dicarikanlah tokoh-tokoh yang terdahulu, tokoh-tokoh yang sulit dikenali. Supaya apa? Supaya orang lebih percaya, supaya orang lebih yakin. Makanya si pengarang buku ini namanya Syekh ini. Namanya Syekh ini akhirnya nggak jelas Syekh siapa, akhirnya Syekh kono, Syekh kene. Akhirnya mau sama Syekh. Itu loh. Ya, pokoknya jujur loh. Ini kita bahas masalah siksa kubur ya. Kadang saya sendiri juga lucu kalau mendengar cerita. Kenapa? Soalnya kan ketika ada kasus pembunuhan kalau siksa kubur itu ada. Ketika jasad dikubur hari ini, besok sama pihak berwajib dibongkar tapi masih utuh. Nah makanya kalau orang itu masih mempertahankan paham yang salah dengan cerita siksa kubur dikala pengiring jenazah itu sudah 7 langkah meninggalkan lalu malaikat datang.
Sekarang itu zaman sudah canggih kok. Mbok dipasang CCTV. Direkam. Atau kalau perlu nggak usah dikasih basa Jawane gak sanggup lupa. Wis ben dimasukno nang liang kubur wae tunggone ndhuwure bareng-bareng. Apa kira-kira nek ora disiksa malaikate sungkan sing nunggoni ngono. Makanya saya tuh heran. Kenapa tuh orang kok percaya dengan Tuhan pemalu? Nah, ini Pak diluruskan Pak. Kenapa saya katakan Tuhan pemalu? Mau nyiksa saja kok nunggu jasad sudah tidak bernyawa. Kok setelah orang itu tidak berdaya apa-apa baru disiksa. Ada nyiksa wae gak wani nyiksa dhewe utusan perintah malaikat. Lah wong wis ora berdaya wae kok malaikat loro. Cacing kelaba cacing napa welut wis iso nghancurno jasad kok. Lah opo nunggu ngono malaikat. Lagian kalau Tuhan yang dimaksud itu dengan keperkasaannya, dengan keesaannya. Nyiksa wae ngenteni mati, apa nek urip niku isin kira-kira Tuhane. Gitu loh. Apalagi dia yang menciptakan, dia yang menggerakkan. Terus orang itu mau berbuat salah. Mestinya kalau menunjukkan ini loh keesaan saya. Lagi pemaling serimpet sikile atau digelundungi watu ben remuk.